Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah, sudah menjadi hal yang lumrah dan manusiawi bila kita hidup di dunia ini selalu berharap dengan satu yang namanya keinginan, dan keinginan itu tentunya sudah menjadi harapan yang umum untuk kita semuanya bisa terwujud. Nah, di sini akan kita bahas adalah satu buah metode magnet rezeki, yaitu dengan sistem tabur tuai dan hukum tarik menarik. Nah, biasanya begini saudaraku, dalam keinginan manusia tuh inginnya sih mau kaya, ya, inginnya mau kaya, tapi fokusnya ke miskin. Ini yang pertama. Yang kedua, inginnya mau lunas, ya, keinginannya atau kemauannya itu mau lunas, tapi fokusnya ke hutang. Nah, yang ketiga, keinginannya hidup bahagia, maunya hidup bahagia tapi fokusnya ke penderitaan. Jadi begini saudaraku, alam pikiran atau alam bawah sadar kita itu tidak memancarkan keinginan, tapi memancarkan energi yang kita fokuskan. Nah, itu yang dipahami dulu. Yang menjadi doa bukan keinginannya, melainkan yang difokuskan. Yang dikabulkan juga bukan keinginan, melainkan apa saja yang difokuskan. Nah, kata fokus inilah adalah kata kunci. Nah, itulah yang terjadi, apapun itu hanya fokus. Pikiran kita yang akan naik ke atas langit menjadi sebuah doa. Nah, jadi begini saudaraku ya, coba sekarang jangan menengok ke belakang. Nah, saya serius nih, jangan menengok ke belakang. Ya, jangan ditengok karena tidak ada apa-apa di belakang. Ya, please. Jangan menengok ke belakang. Pahami itu. Bagaimana sekarang perasaan saudaraku? Coba. Tadi sudah Abah Gusli sampaikan jangan menengok ke belakang. Dan sekarang Abah tanya, bagaimana perasaanmu? Seperti ingin menengok ke belakang, bukan? Nah, itulah pikiran kita. Itulah apa yang menjadi PR terbaik kita. Dia hanya fokus pada tengok ke belakang. Perintahnya sendiri sudah tidak saudaraku perhatikan. Yang saudaraku perhatikan adalah tengok ke belakang. Padahal kata perintahnya jangan, please, jangan tengok ke belakang. Nah, pemikiran seperti ini yang perlu dirubah. Nah, coba lagi sekarang. Jangan bayangkan seekor beruang. Ya. Jangan bayangkan seekor beruang yang tingginya 2 kali lipat dari badan kita. Ingat itu, jangan bayangkan ya. Jangan bayangkan seekor beruang yang pakai celana warna merah. Terbayang nggak? Nah, itulah pikiran kita saudaraku. Apa yang difokuskan
kata-kata tidak, kata-kata jangan, itu sebetulnya tidak dikenal dalam pikiran. Yang dikenali hanya fokus, tema, dan topiknya. Nah, dipahami ya. Tidak mau miskin, ya jadinya miskin. Kata tidaknya dicoret dalam pikiran. Tidak mau gagal, ya akhirnya gagal. Uniknya itu juga tidak mengenal diri sendiri atau orang lain. Ketika kita pikirkan orang lain, alam bawah sadar kita itu tidak mengenal. Dia hanya mengenal topiknya saja. Ketika kita melihat seorang koruptor, alam bawah sadar kita tidak berpikir bahwa itu adalah orang lain, tapi itu ada diri kita. Dan ketika kita berfokus pada kata-kata Nora, karena sang ibu yang pakai baju atraktif tadi, alam bawah sadar sedang berdoa untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ingat ya, dalam pembahasan sebelum-sebelumnya, kita adalah satu dan terhubung. Orang lain yaitu adalah kita. Kita adalah orang lain itu juga. Nah, ini tanpa batas ya, tidak ada yang menghalangi. Energi adalah satu dan terhubung. Nah, itu harus digarisbawahi. Nah, arti atau pengertian dari penerjemahan ilmu yang Abah sampaikan ini adalah jangan sekali-kali dalam kehidupan itu menggunakan kata-kata yang memang tidak pantas untuk diucapkan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kalau itu kita ucapkan kepada orang lain, energinya itu akan terkoneksi, terhubung kepada diri kita juga. Wah, miskin amat orang itu. Miskinnya ke orang itu, amatnya ke kita. Celakanya orang itu. Celakanya ke orang itu, nyanya ke kita. Jadi gunakan lisan untuk mengeluarkan sebuah kosakata atau perkataan itu dalam hal yang positif. Jangan lagi gunakan kata mungkin, seandainya, andai kata, kalau, ingin, umpamanya. Itu tidak ada dalam energi positif. Karena tubuh kita tidak mengenal bahasa itu. Ya. Karena tubuh kita tercipta pada dasarnya dinaungi oleh energi yang positif. Negatifnya itu sebenarnya bukan diri kita, tapi dari energi luar yang kita lihat, yang kita dengar, kemudian kita keluarkan. Nah, akhirnya apa? Karena itu keluar dari tubuh kita, ya itulah akan terkenal pada tubuh kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Contoh simpelnya begini deh, kita kepo dengan orang. Itu sebenarnya nggak boleh, kenapa? Apa yang kamu ucapkan, ya itulah akan kembali ke dirimu sendiri. Aku ingin kaya, ya kamu sampai mati hanya ingin saja. Umpamanya saya punya duit beli ini, ya umpamanya sampai mati, umpamanya saja. Jadi katakan dengan kata-kata yang pasti. Aku lebih sehat, aku lebih sukses, aku lebih kaya, rezekiku lebih lancar. Aku manusia yang berguna, aku manusia yang bermanfaat. Aku manusia yang sukses dan aku manusia yang kaya raya. Uang selalu mengikutiku. Ingat, jika dalam hidupmu hanya sibuk mengurusi orang lain selama masa usiamu, pertanyaannya satu. Kapan kamu akan memperhatikan dirimu sendiri? Jadi apapun yang kita lihat, itu diganti mindsetnya. Kata-katanya dirubah dengan kata bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tetanggaku beli mobil. Terima kasih ya Allah, hutang orang itu lunas. Ternyata kayaanmu di mana-mana ya Allah. Itu hanya kata-kata yang biasa, saudara. Tapi kalau itu sering diucapkan, akan menjadi suatu hal yang luar biasa dan kembalinya ke diri kita. Yang pertama. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati oleh Allah. Jadi mulai saat ini sepertinya indah banget ya, indah sekali jika hidup kita itu direset ulang, ya, direstart. Kalau memang kita mau mengubah nasib, ya, mau mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Jika kita belum puas dengan nasib kita yang sekarang, nah artinya ada yang harus kita ubah.
Nah, jika setelah nanti mendengarkan audio dan video ini merasa mendapatkan pemahaman baru yang lebih baik, itu karena energi yang masuk ke pikiran saudaraku dari apa yang Abah Kuli sampaikan ini. Dan ini adalah energi yang positif, dan akhirnya energi yang terpancar dari saudaraku menjadi energi yang positif, ya, gitu ya. Ada beberapa hal yang harus saudaraku pahami. Setiap saat otak kita itu menyerap 2 juta informasi per detik. Bayangkan itu, 2 juta informasi per detik. Seperti saya menyampaikan sebelumnya, lalu memancarkan 60.000 pikiran. Itu setiap hari. Maka sangat penting dalam memperhatikan input otak kita agar yang keluar adalah pikiran-pikiran yang positif. Sama halnya dengan menjaga tubuh agar selalu sehat, ya, selalu ceria, selalu energik, selalu bahagia. Selain dengan mengontrol penggunaan badan, yang lebih penting juga adalah menjaga asupan nutrisinya agar yang masuk ke dalam tubuh hanya nutrisi yang terbaik. Otak itu sebagai pemancar energi yang kita kirim di alam harus selalu dipastikan mendapatkan nutrisi terbaik sehingga nasib yang dipancarkan pun nasib yang baik. Mulai sekarang, saudaraku, tinggalkan semua asupan energi yang tidak positif. Artinya, energi-energi negatif tinggalkan. Ya. Televisi, acara di TV itu bercampur antara konten positif dan konten yang tidak positif. Nah, saat misalnya kita melihat konten positif di televisi, tiba-tiba ada berita breaking news lah, contohnya ya, ini contoh saja. Ada berita breaking news atau ada iklan tidak baik yang lewat. Sebenarnya bukan meninggalkan sama sekali, tapi kita tidak punya sensor yang sensitif. Kalau ada iklan yang jelek, tersensor kan nggak mungkin, namanya televisi. Nah, saat ada konten yang tidak baik, langsung saja matikan. Percaya atau tidak? Faktanya lebih banyak acara yang tidak positif daripada yang benar-benar bermanfaat di televisi, ya, atau di TV itu. Maka kita harus benar-benar efektif, selektif, memilih tayangan yang baik. Agar apa? Agar hidup kita juga menjadi hidup yang baik. Nah, itu dari tayangan ya. Yang aman, matikan saja sepanjang hari. Lihat televisi atau TV itu ketika benar-benar dibutuhkan dalam hal yang positif. Ini kan kadang nggak, TV-nya dinyalakan terus kadang sampai 24 jam berjalan dengan sendirinya. Yang negatif-negatif, berita nggak bagus, pornografi, yang pelecehan, yang tentang korupsi dan sebagainya, itu kita perhatikan secara tidak langsung. Itu akan berdampak kepada otak, pikiran, alam bawah sadar kita sendiri. Ya. Nah, seperti berita-berita, ada pepatah yang sangat terkenal dalam dunia berita. Berita buruk adalah berita yang bagus untuk diberitakan. Nah, artinya contohnya begini, jika wali kota digigit anjing, itu bukan berita. Tapi kalau wali kota menggigit anjing, nah itu baru berita. Prinsip itu harus dipahami, membuat kita kehilangan realitas. Kehilangan realitas hidup yang baik. Berkali-kali kita dijejali dengan dijejali seperti berita seperti itu, maka sudah dipastikan hidup kita tidak akan menjadi normal, saudaraku. Pernah suatu saat saya telepon seorang teman yang mau pergi ke Kalimantan, tempat tinggal saudara. Di sana aman nggak? Katanya banjir. Wah, dalam hati saya, kalau di sana banjir, bagaimana dengan tempat saya? Ternyata dia baru saja melihat berita tentang di tempat dia banjir. Sangat tidak sesuai dengan realitas yang ada di hidup kita di kontrol berita. Ya, hingga menghilangkan kehidupan sebenarnya yang penuh keindahan. Artinya jika tidak penting, berita itu tidak usah dikonsumsi sama sekali ya. Jangan dikonsumsi, jangan dilihat, jangan didengar. Bahkan Nabi Muhammad SAW melakukan puasa berita di akhir Ramadan. Beliau selalu bertikaf di masjid, salah satu tujuannya adalah untuk mengurung diri dari berita-berita tidak positif yang tersebar. Di zaman Nabi, yang belum ada media masif seperti zaman kita saat ini, saudaraku. Artinya setelah mendengarkan audio ini, coba saudaraku lakukan puasa berita.
tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar hidup saudaraku. Nanti rasakan sendiri sensasinya, rasakan sendiri manfaatnya. Wah, luar biasa, indah banget hidup kita, seperti tanpa beban, tanpa memikirkan sesuatu. Fokus kita hanya satu kepada diri kita sendiri dan Tuhan Sang Pencipta. Karena tidak ada yang mengotori atau yang mempengaruhi pola pikir kita yang ada dalam ingatan kita. Seperti acara-acara infotainment saudaraku. Jika saudaraku sebelumnya adalah penggemar berat infotainment, mungkin saat ini sudah jauh lebih paham. Kenapa? Hidup saudaraku menjadi tidak mudah dijalani. Berita-berita tentang selebriti itu masuk dalam pengaruh alam bawah sadar lebih cepat dari berita yang tidak memiliki hubungan emosional dengan pemirsanya atau penontonnya. Nah, salah satu akses tercepat untuk masuk ke dalam alam bawah sadar adalah pengaruh otoritas dari tokoh-tokoh yang dikagumi. Apapun gaya kehidupan mereka, tiba-tiba akan menjadi gaya hidup penontonnya atau pemirsanya. Bahkan termasuk yang tidak ditampilkan di televisi. Itu seperti kehidupan mereka yang sebenarnya suka minum minuman keras, kongko, dengan barang-barang tidak halal, dan lain sebagainya. Semua itu ternyata termasuk dalam kehidupan pemirsanya atau penontonnya. Nah, di sini perlu saya tegaskan, jika saudaraku ingin hidup yang baik, infotainment masuk dalam ranah yang sudah menjadi tidak halal untuk dinikmati. Paham ya? Gibah dan gosip dalam kehidupan kita sehari-hari berhadapan dengan manusia. Maka sudah jelas topik yang dibicarakan adalah tentang manusia, ya, tentang seputar hidup manusia. Tapi yang lebih sering beredar adalah sisi berita yang tidak positif tentang manusia. Ketidakbaikan teman, tetangga, keluarga menjadi topik yang asik dibicarakan. Nah ini, padahal dalam gosip itu terjadi ketidakadilan. Terjadi ketidakadilan yang akut. Setiap orang pasti punya sisi baik yang jauh lebih banyak daripada sisi yang tidak baik. Kira-kira begitu nggak? Nah, ini ya, dengan membicarakan aib orang lain, itu sebenarnya kita sedang mengundang ketidakadilan dalam kehidupan kita itu sendiri. Ini karma ya, atau hukum yang memang tidak bisa kita hindari, dan itu fakta loh. Jika hidup kita selama ini mungkin merasakan ketidakadilan, bisa jadi karena kita masih terjebak dalam hidup yang penuh pembicaraan aib saudara-saudara kita sendiri. Demi Allah. Seperti firman Allah, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebahagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Insyaallah. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah ini di Quran surah Al-Hujurat di ayat 12 ya. Itu perlu dipahami saudaraku. Artinya mulai detik ini katakan goodbye, selamat tinggal untuk gibah dan kepo. Kemudian yang berikutnya, konten-konten yang tidak sehat di internet. Ini zaman modern, semuanya serba zaman digital. Hati-hati ya, internet itu tentunya berguna sekali untuk kehidupan kita. Tapi sepanjang sejarah media, penggunaannya seperti pisau, ya, bisa bermanfaat dan untuk menyajikan makanan-makanan nikmat. Bisa juga untuk menjadi musibah dan dibuat sebagai alat melukai orang lain, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah ini internet loh. Jadi sama dengan pisau, bisa untuk memotong buah, memotong makanan, memotong sayuran, bisa bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk melukai orang lain, apa jadinya? Na'udzubillah. Seperti di internet ada banyak sekali informasi bertebaran. Ada yang bermanfaat untuk kita, tapi juga lebih banyak yang tidak bermanfaat. Maka mulai sekarang selektiflah dalam menggunakan internet, sosial media, aplikasi, dan dunia online lainnya, saudaraku. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna.
Nah, ini Quran di surat Al-Mu'minun di ayat 1 dan 2, saudaraku. Jadi gantilah semua aktivitas itu tidak bermanfaat di yang sudah Abah sebutkan tadi dengan aktivitas yang bisa menyuplai akal dengan energi-energi yang positif, yang maksimal. Buku-buku motivasi, ya, ceramah-ceramah dari para sesepuh kita, para ustadz, dai, ulama, kiai yang bisa menjadikan panutan untuk dalam kehidupan kita. Ubah tontonan kita menjadi seperti itu. Supaya apa? Mungkin itu akan menjadi teman baru dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan begitu nanti dengan sendirinya akan berubah semuanya. Kemudian untuk mulai saat ini katakan untuk mengubah kata-kata. Nah, budaya ketiga yang harus dibiasakan untuk nutrisi otak kita agar menjadi energi yang positif adalah mengubah kata-kata. Nah, ada pepatah mengatakan begini. Mengubah kata akan mengubah dunia. Betul, pepatah ini benar sekali, saudara. Karena energi yang ada di dalam pikiran kita itu berubah keluar dalam bentuk simbol. Nah, sudah beribu tahun manusia menggunakan simbol dalam berkomunikasi dengan orang lain. Setiap simbol itu menyimpan makna tertentu. Satu simbol, kata menghimpun banyak energi yang ada di dalamnya. Misalnya ya, satu kata cinta, C-I-N-T-A. Apa yang Anda rasakan? Apa yang saudaraku rasakan? Ketika membacanya, mungkin terbayang saat-saat orang tua saudaraku memberikan cintanya pada kamu. Atau saat saudaraku mulai jatuh cinta dan suka kepada seseorang. Atau terbayang kasih sayang saudaraku kepada anak-anak saudaraku saat ini. Nah, jadi begini, dengan kata cinta, C-I-N-T-A, saya baru saja mentransfer energi kepada orang yang sedang mendengarkan audio ini. Mendengarkan suara ini. Ajaib bukan? Nah, itu. Jadi hanya sebuah kata tapi saya bisa merasakan. Saudaraku mungkin tersenyum sekarang. Nah, padahal hanya kata yang saya sampaikan, cinta. Otomatis itu akan terkontaminasi, akan mempengaruhi diri kita dan akan bayangkan apa sebuah kata cinta itu. Dengan begitu kita tersenyum, ingat mantan, ingat orang tercinta, ingat orang tua, ingat anak, dan ingat semuanya yang kita cintai saat ini. Bisa jadi seperti itu. Setelah saudaraku mendengarkan audio ini, saya pastikan saudaraku akan sensitif dengan kata-kata yang keluar dari lisan saudaraku. Setiap kata itu akan menjadi energi yang tersebar ke alam dan terpancar menjadi doa dan terwujud menjadi nasib saudaraku itu sendiri. Ayo, monggo, mari kita renungkan fakta ini. Manusia mengucapkan kata sulit, S-U-L-I-T, sulit. Di tempat kerja itu biasanya terjadi antara 50 kali, 30 kali, bahkan bisa 90 kali, bisa ratusan kali sehari. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan dengan ucapan kata itu? Ya, saudaraku benar. Mereka mengucapkan kata sulit, sedang berdoa mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Kenapa? Dari pikirannya terpancar energi di seluruh alam semesta. Dia sedang meminta kesulitan hidup. Nauzubillah. Jadi artinya, jika saudaraku benar-benar membaca dengan sesaksama, mendengarkan dan mempelajari, memahami dengan sesaksama bab ini dengan runut dan teratur, saudaraku akan menemukan solusi untuk kata-kata yang terucap dari lisan saudaraku. Karena energi hanya mengucapkan apa yang difokuskan. Ya, energi sebetulnya itu apa yang kita fokuskan itu yang diucapkan. Pahami ya? Nah, terus bagaimana Abah untuk cara mensiasatinya dengan tidak mengatakan kata sulit? Nah, solusinya sederhana saudaraku. Ubah kata sulit itu menjadi tidak mudah. Nah, begitu. Bandingkan dua kalimat yang Abah sebutkan ini. Sulit sekali pekerjaan ini. Abah ulangi ya. Sulit sekali pekerjaan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, memang tidak mudah pekerjaan ini. Yang mana yang lebih nyaman, yang lebih enak, saudaraku ucapkan. Sudah jelas. Kalau menurut Abah Gusri, kalimat yang kedua, memang tidak mudah pekerjaan ini. Jadi bukan sulit untuk dikerjakan, sulit sekali pekerjaan ini. Nah, itu akan mempersulit kita sendiri.
berdoa untuk mencari kesulitan hidup. Jangan ucapkan lagi. Ubah dengan memang tidak mudah pekerjaan ini. Nah, itu lebih nyaman. Nah, jadi kalau sudah aku perhatikan dalam apa yang Gusti sampaikan, hati-hati. Saya bisa mengucapkan kata kezoliman, tapi saya memilih ketidakadilan daripada beberapa kalimat di konten-konten lainnya atau sebelumnya di beberapa tempat. Dibandingkan untuk memilih kata, saya lebih memilih positif daripada negatif. Yang di beberapa tempat itu tidak mungkin bagus diganti, maka saya tetap memutuskan untuk menulis, mengatakan dan berbicara positif. Ya, sebut baik negatif. Dalam keseharian kehidupan, saya pun memilih untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Contohnya begini ya. Sulit diganti menjadi tidak mudah. Berat diganti menjadi tidak ringan. Miskin diganti menjadi belum kaya. Sakit diganti menjadi kurang sehat. Benci diganti menjadi tidak senang. Mahal diganti menjadi tidak murah. Gagal diganti menjadi belum berhasil. Begitu caranya. Jadi selama ini mungkin fokus kita itu pada sulit, berat, miskin, sakit, benci, mahal, dan gagal. Nah, pada akhirnya itulah yang menjadi kata-kata yang terucap dan akhirnya menjadi nasib kita. Saat ini kita sedang siap mengubahnya menjadi mudah, ringan, kaya, sehat, senang, bahagia, murah, dan berhasil. Ya maka itulah yang terjadi, saudaraku. Kesimpulannya, ternyata mengubah nasib yang hanya semudah itu. Ya, mengubah nasib itu ya hanya semudah itu. Hanya dengan mengubah kata, saudaraku akan mengubah dunia. Hal ini mirip dengan mengubah channel radio. Ketika kita masuk ke frekuensi katakanlah 105,86 FM. Misalnya, maka suasana hati kita sesuai dengan frekuensi radio itu. Nah, jika lagunya sedih, ya kita ikut angkat ke bawah sedih, saudaraku. Tapi saat kita mengubah channelmu itu menjadi contohnya 9,95 FM misalnya, dan saat itu ada lagu yang bersemangat, bahagia, energik, happy, ya, maka kita akan bersemangat dan akan merasakan happy, nyanyi-nyanyi sendiri sampai bahagia, tersenyum tawa. Nah, jadi setelah mendengarkan audio dari Abah Gusri ini, saudaraku siap mengubah dunia. Ya. Siap mengubah dunia saudaraku sendiri. Ya. Jadi katakan yes. Nah gitu. Alhamdulillah. Tinggal mendisiplinkan diri untuk terus berkata-kata yang baik. Katakan dalam hati saudaraku untuk bersungguh-sungguh mengubah kata, mengubah dunia. Ya. Mengubah kata, ubah katanya sampai bisa mengubah dunia. Nah, setelah mendengarkan ini akhirnya saudaraku mungkin akan belajar berbahasa kembali. Kalimat yang sebelumnya mudah saudaraku ucapkan, sekarang saudaraku harus berpikir keras menemukan solusinya. Misalnya hari ini di kantor banyak orang nyebelin, yang bikin saya tuh sepanjang hari udah gitu bos pakai marah-marah, ngomel-ngomel, padahal dia sendiri yang salah. Nah, jalanan juga macet, ampun-ampunan deh. Akhirnya kerjaan juga berantakan. Pengennya sih saya cabut dari perusahaan yang gak jelas begini nih. Tapi mau gimana lagi? Saya belum dapat gantinya. Nah, di sini saudaraku tidak mudah menulis kalimat seperti yang Abah Guri sampaikan tadi, penuh dengan energi dan tidak positif. Tapi banyak orang yang mengeluarkan unek-unek seperti itu pada teman-temannya, sahabat-sahabatnya dalam sesi curhat selepas pulang kantor. Nah, mari kita benahi saudaraku. Kalimat yang sudah Abah Guri sebutkan tadi, kalimat doa yang baik tanpa harus keluar dari fakta yang memang benar-benar terjadi. Bagaimana cara mengubahnya? Hari ini di kantor gak nyaman sekali untuk saya. Banyak orang yang tidak membuat saya nyaman sepanjang hari. Bos juga begitu. Dia lagi kurang mood.
Ada juga yang tidak tepat merespon laporan saya. Jalanan penuh, akhirnya kerjaan saya juga nggak selesai. Inginnya sih saya cari pekerjaan lain, tapi belum dapat gantinya. Nah itu kalau semakin saudaraku berlatih, kalimat yang keluar akan seperti ini. Hari ini dahsyat banget, orang di sekeliling seperti suplai energi yang luar biasa untuk kesuksesanku. Bosku juga keren. Keren deh pokoknya. Tinggi suara, sedikit tapi reda pas akan berespon. Dengan positif. Jalanan penuh, aku bisa kerjakan beberapa pekerjaan di mobil, kantor. Ini pekerjaan terbaik yang pernah aku lakukan. Sambil berdoa agar Allah memberikan pekerjaan yang lebih baik. Yang lebih baik lagi untuk saya. Nah, jadi keren kan? Kalimat yang terakhir. Nah, bagaimana? Sudah siap mengubah nasibmu? Sudah siap untuk mengubah dunia ini? Hanya cukup dengan kata-kata? Saudara harus bisa belajar untuk tidak pernah berputus asa, lebih serius untuk hidup yang lebih baik. Baiklah kaum muslimin, rahmatullah sahabat surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah. Itulah hukum tabur tuai dan mahar rezeki yang sedikit Abah Kudus sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Setelah mendengarkan audio dan video ini, silahkan saudara praktekkan mulai detik ini juga. Ubah kata-katamu itu untuk mengubah dunia, untuk mengubah kehidupanmu agar kedepannya menjadi lebih baik dan lebih maksimal dari sebelumnya. Dengan begitu, seperti yang selalu Abah Gusli sampaikan, maka saudaraku akan bisa merasakan diri ada yang namanya akan indah pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah sahabat surga yang dirahmati Allah. Abah Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan ataupun kata-kata. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tak lupa Abah Gusli ucapkan terima kasih saudaraku semuanya yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, mau berkonsultasi, silahkan bisa menghubungi di nomor WhatsApp atau WA di bawah video di kolom deskripsi. Dengan tata cara kedepankan dulu etikanya, silahkan perkenalkan diri dan sampaikan apa menjadi pokok permasalahannya. Nanti insya Allah satu persatu, jika ada waktu dan kesempatan, insya Allah akan Abah Gusli balas. Semuanya bersifat gratis untuk konsultasi. Baiklah saudaraku, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih yang telah menyiapkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata, Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.